Kali ini kita akan membahas tentang peradaban Islam di Cordoba atau Cordoba. Jadi peradaban Islam di Cordoba, dan ini adalah titik awal, titik nol sehingga bangsa Barat bisa menemukan cahaya pengetahuan dan titik balik kebangkitan dari bangsa Barat. Karena dulu ilmu pengetahuan dipegang oleh Yunani, terus keluar ataupun timbul peradaban Islam di mana ilmu pengetahuan dipegang oleh Islam, dan yang ketiga itu dipegang lagi oleh Barat. Dan Cordoba ini, peradaban Islam Cordoba merupakan langkah sejarah yang tidak bisa terhapuskan sebagai pengaruh besar terhadap ilmu pengetahuan dunia pada saat ini. Iya. Jadi menurut Stanley Poole, sebuah penulis dari Barat, dia mengatakan bahwasanya Cordoba itu adalah bagaikan keajaiban dunia. Ataupun sebahagian lagi penulis sejarawan Barat mengatakan Cordoba ini seperti permata hijau, permata yang sungguh indah bagi dunia. Nah, kenapa bisa seperti itu? Stanley mengatakan Cordoba ataupun masa Cordoba di bawah Islam pada saat itu mewarisi hal-hal yang luar biasa yang dia nilai sebagai keajaiban dunia. Yang pertama adalah ornamen-ornamen bangunan yang begitu bagus, begitu indah, estetika. Selain daripada fungsi, juga ada tata letak keindahan yang luar biasa. Dari masjidnya pada saat itu sekarang sudah menjadi gereja. Dan yang kedua adalah jembatannya, yang ketiga adalah istananya, itu sungguh luar biasa. Yang kedua, peradaban Islam Cordoba, kata Stanley Poole, itu mewarisi sesuatu yang tidak bisa dinilai harganya, yaitu ilmu pengetahuan. Jadi pada saat itu, ibaratnya bangsa Barat pada saat itu gelap gulita, dan pelitanya adalah ilmuwan-ilmuwan Islam. Seperti kita ketahui banyak ada di dunia kesehatan, ada dunia matematika, kimia, banyak sekali. Dan itu sebagai titik balik di mana bangsa Barat kembali bangkit. Itu bermula daripada Cordoba. Itu Cordoba ini dulunya bernama Iberibart. Dia pernah ditaklukkan oleh Romawi yang di bawah pimpinan Loteo pada tahun 1609 sebelum Masehi. Jadi sebelum Masehi. Terus pernah juga ditaklukkan oleh Julius Caesar. Julius Caesar tahu, di film-film juga banyak, sebagai panglima perang Romawi pada saat itu pernah menaklukkan Cordoba pada tahun 45 Masehi, dan 5 abad setelahnya Cordoba ini ataupun Iberibart ini itu di bawah kepemimpinan Bizantium. Enggak ini lagi kan, enggak heran ataupun enggak asing lagi kan, Bizantium, sesuatu yang pernah ditaklukkan oleh Sultan Al-Fatih. Itu dia, Bizantium. Nah, di Cordoba ini Islam masuk pada tahun 711 Masehi atau tahun 93 Hijriah. Pada saat itu Islam dipimpin oleh dinasti Umayyah. Nah, penaklukan ini dipimpin oleh Panglima Tariq bin Ziyad di bawah perintah Gubernur Afrika Utara Musa bin Nusair, dan pada saat itu Khalifah Bani Umayyah yaitu Walid bin Abdul Malik atau Al-Walid I. Ini penaklukan Andalusia. Seperti kita ketahui kisahnya Tariq bin Ziyad ini, nanti kita akan kisahkan lagi. Ini luar biasa karena pasukannya tidak berimbang pada saat itu, tetapi Tariq memerintahkan anggotanya untuk membakar kapal-kapal penyeberangan mereka dan mengatakan di belakang ada lautan dan di depan itu adalah Sahid. Jadi pilih mana, daripada mati tenggelam bagus mati Sahid. Gitulah. Jadi sehingga pasukannya waktu itu benar-benar luar biasa, maju terus, dan akhirnya pada malam hari 700 tentara kavaleri yang dipimpin oleh Mughith Arumi berhasil mendobrak masuk ke
Andalusia. Dan bukan hanya di wilayah itu saja, tetapi Islam juga menaklukkan beberapa daerah lainnya seperti Toledo, Sevilla, Malaga, Elvira. Jadi kayak Sevilla, Malaga ya kan, Sevilla kan klub bola juga ya kan. Itu pernah ditaklukkan oleh Islam, dan di saat itu Toledo adalah ibu kotanya di saat Bani Umayyah yang memimpin, dan pusatnya di Damaskus itu. Nah, ketika Bani Umayyah runtuh dan dinasti Abbasiyah yang maju, jadi dulu Umayyah itu di Damaskus, Abbasiyah itu di Baghdad. Nah, jadi pusat pemerintahannya di Baghdad, yaitu Bani Abbasiyah, dinasti Abbasiyah. Nah, ketika Abbasiyah memimpin, ada orang dari Bani Umayyah, yaitu Abdurrahman, itu dia bukan lari, tapi dia memutuskan untuk pindah ke bagian Afrika dan terus masuk ke Cordoba, dan dia memutuskan untuk mendirikan sebuah pemerintahan di Cordoba. Dia dari Umayyah, tapi Umayyah sudah tersingkir dan dipimpin oleh Bani Abbasiyah. Jadi ini adalah Cordoba, ini salah satu daerah yang dibangun oleh Umayyah tetapi di masa Abbasiyah. Oke, sampai sini. Iya. Agak-agak ini ya kan, cemana pula. Jadi pada saat itu Abbasiyah yang memegang, tetapi Cordoba dibangun oleh Umayyah. Karena pada saat runtuh, si Abdurrahman ini dia memutuskan untuk membangun daerah yang baru daripada merebut kembali sistem kekhalifahan pada saat itu. Begitu dia. Nah, namanya adalah Abdurrahman Ad-Dakhil, atau sering terkenal dengan Abdurrahman I. Itu yang membangun Cordoba, dan beliau ini adalah orang dari Umayyah di masa Abbasiyah. Nah, masuk dan berkembangnya Islam di Cordoba itu pada tahun 711 sampai 912 Masehi. Nah, pada tahun 912 Masehi sampai 976 Masehi itu adalah masa kejayaan daripada si Cordoba ini. Jadi di situ pada masa-masa itu tuh terjadi banyaknya pembangunan yang luar biasa. Pembangunan ibu kota yang luar biasa dengan ornamen-ornamen megah, futuristik kata orang ya kan, apa ya, megah lah, banyak ornamen-ornamennya selain daripada fungsinya yang kuat, dan sampai saat ini bangunan-bangunan itu masih kokoh. Wah, itu dia. Dan siapa orang yang di belakangnya yang arsiteknya lah kita bilang, orang yang berpengaruh, yaitu As-Samah bin Malik Al-Khawlani yang membangun kota itu, arsiteknya, otak yang bangun ya merancang-rancang gitu ya kan. Nah, dan selain itu, selain daripada bangunan yang titik pokoknya bangunan, pada masa Abdurrahman I yang pertama, kota ini dibuatlah visi misi dengan Abdurrahman I, ya ini orang Umayyah tadi. Kota ini haruslah menjadi kota ilmu pengetahuan, tempat induknya sastra dan kesenian. Jadi dia memanggil ahli-ahli hukum, ahli-ahli ilmu pengetahuan, termasuk fikih, filosofi, bahkan sampai musik itu dia panggil di Cordoba, dan dia fasilitasi di situ karena dia ingin Cordoba adalah cahayanya dunia. Cahayanya dunia, karena ilmu pengetahuan itu kan seperti cahaya ya. Cahayanya dunia, itu visi misi dia membangun Cordoba tadi. Nah, pada saat masa Khalifah Abdurrahman An-Nasir dan anaknya Al-Hakam, masa puncak kekayaan dan kemewahan yang belum pernah ada sebelumnya dicapai oleh Cordoba. Jadi ketika ilmu pengetahuan itu sudah kita bilang tinggi, maka uang akan ikut ya, mungkin kira-kira begitu. Jadi mereka banyak orang arsitek, banyak yang ahli kedokteran, banyak yang ahli matematika, banyak yang ahli ilmu falak. Jadi banyak sekali yang dibutuhkan oleh daerah-daerah yang lain. Selain mereka membangun daripada pertanian, perikanan, dan sebagai macam yang lain-lainnya lagi. Nah,
Pada saat itu, Cordoba setara dengan Baghdad, Abbasiyah, Bizantium, Konstantinopel, dan Kahera ataupun Kairo itu ke dinasti Fatimiyah Kairo. Jadi dia itu sudah setara dengan pemimpin kota-kota besar. Bahkan dia setara dengan Baghdad. Iyalah, dia kan dari Umayyah, ya kan, besar juga dulu. Cuman dia begitu Abbasiyah ambil, Umayyah memutuskan untuk ke Cordoba dan membangun Cordoba di sana. Itu dia. Bahkan di zaman Abdurrahman III itu berdirilah Universitas Cordoba, di mana universitas itu mengundang daerah-daerah lain, mahasiswa kita bilang, untuk bersekolah di sana. Bukan hanya Muslim, tetapi Kristen dan semuanya ada belajar di situ. Dan salah satu yang paling menonjol di dalam sejarah mahasiswanya adalah Gerbert de Aurillac, yaitu beliau berkuliah di situ, belajar ilmu matematika, filosofi dan segala macam, dan beliau adalah Paus Sylvester II. Nah, jadi Paus Sylvester II pernah belajar di Universitas Cordoba, universitas Muslim, orang-orang Muslim. Tetapi ini ilmu pengetahuan, bukan milik satu dua agama, tetapi milik semua manusia. Gitu jadinya. Semua orang berhak untuk menuntut ilmu. Gitu. Cuman pada saat itu difasilitasi oleh Cordoba, yaitu sebuah kekhalifahan Islam yang besar. Dan di zaman Al-Hakam Al-Muntasir, beliau mendirikan 27 sekolah swasta yang bertaraf universitas. Jadi 27 itu sekolah-sekolah dan 70 perpustakaan. Bayangkan, waktu itu sudah memiliki 27 seperti universitas. Style lah kita bilang ya, sekolah tinggi. Universitasnya tetap Cordoba. Jadi sekolah tinggi, ada 27 sekolah dan 70 perpustakaan. Karena memang pusatnya seperti pendirinya dulu ingin menjadikan Cordoba adalah cahayanya dunia. Itu dia. Dan bukan hanya segi ilmu pengetahuan, ini adalah bukti yang tertinggal sampai sekarang, bahkan terdaftar di UNESCO, Badan Budaya Dunia, yaitu Istana Az-Zahra, istana yang dibangun pada saat kekhalifahan Islam di Cordoba, Andalusia, Spanyol gitu. Yang membangun adalah Abdurrahman III sampai Al-Hakam II. Dan puncak kejayaannya mereka pada saat itu terdapat 3.000. Jadi 283.000 rumah, 900 kamar mandi umum, 800 unit sekolah, dan 50 rumah sakit. Wow. 800 unit sekolah, 50 rumah sakit. Di zaman kejayaan daripada Cordoba di bawah kekhalifahan Islam pada saat itu. Sayangnya, masa kejayaan ini hanya bertahan 320 tahun sebelum digulingkan oleh dinasti Amiriyah. Jadi dinasti Amiriyah menggulingkan dinasti Umayyah yang ada di situ. Dan pada tahun 1031 Masehi, Islam benar-benar terusir dari Spanyol, Andalusia Spanyol. Dan itu kita tahu bagaimana kejamnya tentara salib. Dan yang lebih terkenal lagi yaitu Ratu Isabella yang tidak ada pandang bulu di dalam membasmi Islam. Islam benar-benar di bumi hanguskan, dienolkan. Pokoknya yang mana Islam, tidak ada kata-kata penaklukan seperti Konstantinopel, di mana Al-Fatih, Sultan pada saat itu, mengizinkan orang untuk memeluk agama selain daripada Islam. Apabila dia Kristen, silahkan dengan agamamu. Tetapi pada saat di Andalusia Spanyol itu tidak demikian. Islam di bumi hanguskan, memang benar-benar dihabiskan. Beda dengan penaklukan Konstantinopel. Konstantinopel penaklukan tempat,
wilayah dan itu mengancam gitu. Tapi kalau Spanyol itu memang membumi hanguskan dan cikal bakal ilmu pengetahuan yang telah ditinggalkan oleh Abdurrahman I sampai penerusnya, bahkan Universitas Cordoba, itu adalah cikal bakal ilmu pengetahuan yang berkembang di wilayah barat saat ini. Jadi ya itu sumbernya. Memang nggak bisa kita pungkiri, ilmu itu bukanlah milik satu agama ataupun satu ras, tapi semua manusia berhak menuntut ilmu begitu. Karena dulu pun Islam mempelajari juga bagaimana pelajaran-pelajaran Yunani sehingga mereka maju. Jadi bangsa Yunani dulu kan bangsa yang luar biasa juga ilmu pengetahuannya, bahkan ada kalender di zaman itu gitu. Sehingga dikembangkan lagi dengan Islam, terus keluar Universitas Cordoba, terus sekarang Barat, sekarang Oxford, ya kan? Iyalah, karena ya begitu terus. Dan suatu saat insya Allah Islam akan kembali berjaya. Tetapi hal itu tidak mungkin terjadi tanpa kita yang mempersiapkannya. Seperti ya kita memang harus juga belajar, nggak bisa tiba-tiba kita melahirkan seorang anak yang pintar gitu kan tanpa ada didikan, nggak mungkin gitu. Amazing kan, suatu sejarah yang tidak bisa dihapuskan bahwasanya Islam pernah berjaya dan memberi warna terhadap perkembangan dunia hingga saat ini. Begitu juga dengan Yunani, ya kan? Begitu juga dengan Barat, dunia Barat saat ini. Ya, sekarang mudah-mudahan Islam akan kembali kepada masa kejayaannya. Tidak dengan sebuah, yang saya maksud adalah kejayaan ilmu pengetahuannya. Ya kan? Gimana? Sepakat kita? Ya? Ya, itulah dia tadi cerita tentang Cordoba, sebuah wilayah barat Spanyol, Andalusia, provinsi Andalusia, yaitu di sepanjang tebing sungai Guadalquivir, Cordoba. Dan di situ lahirlah sebuah Universitas Cordoba di masa kepemimpinan Khalifah Islam di zaman dinasti Abbasiyah. Tapi yang membangun Bani Umayyah. Ya, itu tadi. Amazing, luar biasa, Masya Allah. Dan sekian cerita kita pada hari ini, dan nantikan cerita-cerita inspirasi lainnya. Dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini untuk membangun channel ini sehingga bisa bermanfaat untuk diri saya dan untuk teman-teman semua. Saya Tengku Ridwan, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun pengucapan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi